Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaih walahu syukru ala namaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina wa habibi rabbil alamin Abul Qasimi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wassalam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin, amma ba'du. Kita berjumpa lagi pada malam ini dalam pengajian keluarga. Pada malam ini saya ingin bercerita tentang Al-Khaliq wal Makhluk atau pencipta dan ciptaan. Siapa pencipta, siapa Al-Khaliq yang kita maksud? Tentu saja yang pencipta itu, yang maha pencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, itu adalah ciptaannya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang bisa kita rujuk untuk memulai pembicaraan kita sekarang ini. Salah satunya misalnya di dalam surah Al-Zumar ayat ke-38. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Itu saja kita potong ayatnya di situ. Dan ketika ditanyakan kepada mereka, dan jika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawabnya dengan jawaban Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ada ayat yang sangat populer yang sudah kita kenal semua, yaitu dalam surah Al-Fatihah, dalam ayat yang kedua setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, Tuhan pencipta pemelihara seluruh alam. Nah, kalau tadi dalam ayat Az-Zumar itu, di situ Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam Al-Fatihah ini, Allah disebut sebagai Tuhan pencipta pemelihara seluruh alam. Apa bedanya antara bumi dan langit dengan seluruh alam? Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Itulah kira-kira ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita kutip. Salah satunya yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khaliq, sang pencipta. Dan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu ciptaannya. Termasuk kepada kita semua adalah makhluk. Kita bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang diciptakan oleh Allah itu hanya langit dan bumi saja? Nah, kita sudah bisa menjawabnya sebetulnya di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa Allah itu Tuhan pencipta pemelihara seluruh alam. Nah, kalau kata seluruh alam itu adalah kata yang jauh melebihi daripada langit dan bumi saja. Langit dan bumi adalah alam material. Adakah batas dari langit dan bumi itu?
beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan postingan dari seseorang yang menunjukkan betapa luasnya alam semesta ini. Atau kalau tidaklah, sudah kita tanya saja, berapa sih luasnya bumi yang kita huni ini? Kalau kita misalnya mau pergi ke Mekah, mau pergi ke Madinah, kita naik sebuah pesawat dan itu memakan waktu yang cukup lama di dalam pesawat itu. Entah berapa kecepatan pesawat itu, tapi kira-kira mungkin sekitar 10 jam dari Indonesia kita baru bisa sampai ke Mekah atau ke Madinah. Betapa jauhnya. Jadi betapa luasnya. Dan kalau kita sudah berada di pesawat itu, kita sudah tidak lagi menyaksikan tanah-tanah yang kita miliki, yang kita lihat sepertinya luas itu, bangunan-bangunan yang begitu besarnya kemudian menjadi mengecil, dan yang tampak adalah keluasan alam semesta. Jadi untuk mengarungi bumi saja begitu luasnya bumi itu. Tapi kan yang disebutkan bukan hanya as-samawati wal ardh, bukan hanya bumi ini, tapi yang disebutkan juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang berupa materi adalah langit. Berapa sih luasnya langit itu? Ya, dari video yang pernah dikirimkan itu kita diingatkan, kita digugah bahwa betapa luasnya alam semesta yang berupa materi ini dan betapa kecilnya kita sebetulnya. Jadi di dalam video itu ada tayangan, ada seseorang yang sedang berdiri, di-shoot dari kejauhan. Jadi dia masih nampak, kemudian kameranya semakin menjauh ke atas, dan si manusia yang tadinya terlihat itu kemudian mengecil dan hilang. Kemudian kamera itu naik ke atas lagi, tampaklah bola bumi yang kita huni ini menjadi sebuah bulatan. Dan kemudian kamera itu semakin ke atas, bumi yang kita huni ini menjadi sebuah titik kecil dan kemudian hilang. Nah, dibandingkanlah di situ antara ukuran planet yang satu dengan planet yang lainnya. Ternyata planet bumi bukanlah planet yang kita huni ini yang paling besar. Ada planet-planet lain yang jauh lebih besar daripada bumi. Terus menerus seperti ini. Kita ini berada dalam sebuah tata surya yang tentu saja kita memiliki sebuah matahari. Dan matahari itu adalah bintang. Nah, ketika di dalam film itu disebutkan, diperlihatkan kepada kita, ternyata bumi yang kita huni ini, kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya, betapa kecilnya. Apalagi dibandingkan dengan matahari yang kita miliki sekarang ini. Itu seperti satu butir beras dibandingkan dengan sebuah pisin atau piring. Jadi begitu kecilnya bumi kita ini dibandingkan dengan matahari. Nah, ada berapa matahari di alam semesta ini? Entahlah, orang menyebutnya bukan hanya jutaan, tapi mungkin jumlahnya itu bisa puluh juta, ratus juta, miliar, dan lain sebagainya. Dan ternyata matahari kita ini, matahari itu adalah bintang. Dan matahari ini bukanlah bintang yang terbesar. Ada bintang yang jauh lebih besar lagi daripada matahari yang kita miliki sekarang ini.
Dan semuanya kemudian tergabung dalam sebuah galaksi. Galaksi di alam semesta ini itu juga menurut penuturan di situ ada berjuta-juta galaksi. Jadi betapa kita tidak bisa mengukur seberapa luasnya langit yang kita miliki sekarang ini. Itu baru alam materi. Padahal di dalam Al-Quran, sebagaimana kita yakini bahwa alam itu bukan hanya sekedar alam materi, tetapi ada alam yang lain yang kita sebut sebagai alam non-materi atau alam spiritual, alam gaib, dan lain sebagainya. Dan alam-alam itu betapa banyaknya nama-namanya, betapa banyak tingkatan-tingkatannya, dan lain sebagainya. Tentu saja kita tidak lagi bisa membayangkan betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan hanya alam materi, tapi juga ada alam yang di luar materi yang itu jauh lebih luas daripada sekedar alam materi. Nah, jadi untuk mengetahui batas dari alam materi ini saja, saya secara pribadi tidak akan bisa mengukur batasnya, betapa luasnya. Selain alam materi, ada alam non-materi yang tidak terbatas, baik jumlahnya maupun luasnya. Jadi ada alam lagi yang jauh lebih luas daripada sekedar alam materi. Nah, itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bayangkan yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau alam ciptaannya saja tidak bisa kita ukur keluasannya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis-hadis yang mengatakan, di dalam hadis itu kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Atau dalam hadis yang lainnya, tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Janganlah kalian berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kalian berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, untuk memikirkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yang diperintahkan oleh Nabi itu rasa-rasanya agak sulit untuk memikirkannya. Betapa lemahnya kekuatan kita untuk memikirkan alam semesta dan alam-alam yang lainnya. Apalagi kalau kita memikirkan zat Allah. Nah, oleh karena itu, betapa tidak mungkinnya kita bisa memikirkan siapa sih Allah itu sesungguhnya secara zatiyah. Nah, berpikirlah tentang nikmat Allah dan jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua hadis yang memerintahkan kepada kita dan menunjukkan kepada saya bahwa kalau kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang mustahil untuk bisa saya cerap Allah itu yang Maha Pencipta itu seperti apa. Nah, ada sebuah kisah yang itu juga ada sebuah cuplikan film pendek lah. Tepatnya agak lupa, tapi kira-kira maknanya begini, ceritanya begini. Ada seorang anak muda muslim yang ditanya oleh seorang non-muslim. Nah, pertanyaan orang non-muslim ini begini. Kata si non-muslim itu, bukankah di dalam Islam itu bahwa Tuhan itu tunggal, esa, satu? Itu. Kemudian
si pemuda kemudian dia menjawab. Kata si pemuda itu, Tuhan itu tidak satu, kata dia. Tuhan itu ada dua. Oh, tentu saja ini jawaban yang sangat mengagetkan. Karena kita ini di dalam Islam adalah meyakini monoteisme. Kita meyakini Tuhan itu tunggal, satu. Tapi si anak muda Muslim ini, dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak satu. Tuhan itu ada dua, kata dia. Nah, tentu saja ini yang bertanya, yang non-Muslim ini dia kaget. Loh, bagaimana mungkin menurut kepercayaan kamu bahwa Tuhan itu dua? Coba ceritakan kepada kami. Apa yang dimaksud dengan bahwa Tuhan itu ada dua? Kata si pemuda itu, Tuhan itu ada Tuhan yang menciptakan kita, dan ada Tuhan juga yang kita ciptakan. Nah, ini rada-rada jelimet ya. Kenapa ada dua Tuhan? Kata si pemuda itu. Iya. Jadi ada Tuhan yang menciptakan kita, kata si pemuda itu. Dan satu lagi, itu adalah Tuhan yang kita ciptakan. Loh, kok begitu? Nah, dengan kata lain, ada Tuhan yang objektif, Tuhan yang sesungguhnya, dan ada Tuhan yang subjektif, yaitu Tuhan yang kita fahami. Jadi kalau kita misalnya mencoba memahami Tuhan, lahirlah pemahaman kita tentang Tuhan. Nah, ada Tuhan yang sebenarnya, dan ada Tuhan yang kita pahami. Ada Tuhan yang objektif, Tuhan yang sesungguhnya. Ada Tuhan yang subjektif, Tuhan yang kita pahami. Nah, begitu juga Islam. Ada Islam yang objektif dan ada Islam yang subjektif. Ketika kita mencoba memahami apa itu Islam, lahirlah pemahaman kita terhadap Islam itu. Nah, sebetulnya Tuhan yang satu itu ketika dipahami oleh setiap orang dan setiap orang memiliki pemahaman tentang Tuhan, maka kemudian Tuhan itu bukan dua, tapi kemudian menjadi banyak. Tapi Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sejati, memang itu satu. Tapi Tuhan yang dipahami itu menjadi beragam. Islam itu satu, agama yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Tetapi ketika Islam itu dipahami, kemudian menjadi banyak pemahaman tentang Islam itu. Nah, karena Tuhan dan Islam yang kita pahami itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya ketika ada orang yang menisbahkan dirinya sebagai pembela Islam, mungkin saja yang dia maksud itu adalah Islam yang mereka pahami. Kenapa Islam itu harus dibela? Karena Islam yang dia pahami itu adalah sebuah kelompok Islam yang menurut mereka tertindas. Misalnya, maka kemudian mereka menganjurkan kepada kita untuk membela Islam. Padahal bukan Islam yang dalam arti yang sejati. Boleh jadi Islam yang dia pahami itu. Atau dengan kata lain, kelompok Islam dialah yang merasa terzalimi. Itu. Jadi kemudian mereka bangkit harus membela Islam dan lain sebagainya. Sebagian yang lain, orang-orang Islam yang lainnya, mereka anteng-anteng saja, biasa-biasa aja, karena tidak merasa terzalimi. Bahkan kaget, loh, emang ada apa dengan Islam? Itu. Kenapa kita harus membelanya? Nah, jadi dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara Islam dengan Islam yang difahami oleh kita, oleh sebagian orang, oleh orang lain, juga Tuhan yang sejati dan Tuhan yang kita pahami. Nah, ketika kita ingin memahami Tuhan, maka akan lahir pemahaman kita tentang Tuhan. Pemahaman kita tentang Tuhan bukanlah Tuhan.
Jadi kalau Anda misalnya memahami saya, pemahaman Anda terhadap saya bukanlah saya. Itu pemahaman Anda terhadap saya. Nah, setiap orang bisa memahami saya secara berbeda. Tapi kalau ditunjuk siapa yang objek yang Anda maksud, mereka merujuk kepada saya. Itu. Nah, lalu kita sekarang menjadi punya pertanyaan. Tuhan mana yang kita sembah selama ini? Tadi kita melakukan sholat berjamaah. Kita menyembah Tuhan yang mana? Tuhan yang sejati atau Tuhan yang kita ciptakan? Nah, na'udzubillah min dzalik. Sekiranya kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan, berarti kita melakukan penyembahan kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Itu. Kita menyembah selain Tuhan. Itu, dan itu musyrik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita manusia adalah makhluk yang merupakan bagian dari alam semesta. Di antara manusia ada yang beragama dan ada juga yang tidak beragama. Ada yang percaya kepada Tuhan dan ada juga yang tidak percaya. Jadi manusia kalau kita kemudian bagi, ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang tidak percaya kepada Tuhan, ada yang beragama, ada yang tidak beragama. Dari orang yang beragama saja, kita mengerucut, kemudian kita mendapati di alam dunia ini, kita mendapati bahwa orang beragama itu tidak sama, tidak satu agama. Kita menemui di sekitar kita ada orang yang seperti kita beragama Islam, ada orang yang beragama Kristen, ada orang beragama Buddha, ada orang beragama Hindu dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya bertanya kepada para mahasiswa, orang Islam siapa yang menciptakan orang Islam? Biasanya mereka dengan serentak mengatakan Allah yang menciptakannya. Orang Kristen, siapa orang Kristen yang menciptakannya? Apakah selain Allah? Kalau selain Allah berarti ada pencipta selain Allah. Mereka mengatakan Allah juga. Orang Hindu, Allah yang menciptakannya. Orang Buddha, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, Tuhan kita sama. Satu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, itu saya kira yang terakhir ini sebetulnya gambar di langit yang merupakan galaksi yang entah berapa, apakah ini satu galaksi atau gugusan dari galaksi-galaksi, tidak begitu paham, tapi begitu luasnya alam semesta ini, dan kita tidak pernah tahu bumi yang kita huni ini apakah nampak di sini atau tidak. Begitu kecilnya. Dan karena bumi itu begitu kecilnya, apalagi kita manusia begitu kecil sekali. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Pada intinya bahwa kesimpulannya bahwa menurut saya hanya ada satu Tuhan yang menciptakan seluruh alam, termasuk alam semesta, dan kita manusia ini adalah bagian dari alam semesta itu. Jadi kita ini adalah satu kesatuan dengan yang lainnya, makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan buat saya atau pertanyaan buat Tuhan ya. Nah, kalau itu ditanyakan kepada Tuhan,
Dan sekiranya kita bisa mendengar jawaban Tuhan, itu pasti jawaban yang paling tepat dari Tuhan. Sayangnya, kita bertanya kepada Tuhan itu, ya gimana caranya kita bertanya kepada Tuhan? Itu. Yang bisa kita lakukan adalah bertanya kepada sesama di antara kita. Nah, kita memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kitab suci Al-Quran. Nah, sayangnya juga saya sebagai orang yang ditanya tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran itu. Jadi sulit juga untuk menjawabnya kalau misalnya ditanyakan bagaimana itu di dalam Al-Quran. Apakah ada jawaban yang seperti itu? Wallahu a'lam. Belum bisa menjawabnya. Hanya saja memang di dalam Al-Quran ada ayat yang sempat saya baca, potongan ayatnya itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqta hadza batila, bahwa Allah itu tidaklah menciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia, batil. Jadi semua penciptaan itu adalah penciptaan yang punya makna, punya arti. Itu. Tidak mungkin Allah yang maha sempurna, yang maha bijaksana menciptakan sebuah kesia-siaan. Nah, cuma masalahnya, ya saya secara pribadi belum paham tentang makna penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alam semesta yang begitu luas ini. Langit dan bumi yang begitu luas ini. Belum saya pahami. Kenapa Allah menciptakan seperti ini? Nah, sekarang menjadi satu pertanyaan bersama. Ketika kita mengatakan, apakah semua alam semesta ini diciptakan hanya untuk kita penduduk bumi yang betapa kecilnya? Dan kalau itu diperuntukkan untuk kita yang penduduk bumi yang begitu kecilnya itu, betapa tersia-siakannya lah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin saja, nah ini spekulasinya memang sangat mungkin bahwa di luar tata surya kita ada tata surya yang lain dan ada planet yang dihuni oleh makhluk semacam kita. Why not? Cuma kita saja belum bisa mengetahuinya. Atau, ya saya saja belum bisa mengetahuinya. Jadi kan ini ada matahari. Matahari itu bintang. Kemudian di sini ada tata surya, ada planet-planet yang mengitarinya. Dan dari planet yang mengitarinya itu ada planet yang bisa dihuni oleh makhluk semacam manusia seperti bumi, dan ada planet-planet yang tidak bisa dihuni oleh makhluk seperti kita, seperti manusia. Tetapi pada tata surya yang lain, kan ada bintang yang lain yang jumlahnya ribuan, jutaan, mungkin miliaran, dan boleh jadi di situ ada tata surya yang lain, yang di situ juga ada planet semacam bumi yang dihuni oleh semacam manusia lagi. Wallahu a'lam. Sehingga kemudian kalau kita melihat dari situ, itu baru makhluk yang bernama manusia saja. Kalau begitu ya ada manfaatnya semuanya itu, karena ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Belum lagi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita saksikan, tidak bisa kita lihat. Tapi mungkin mereka juga punya manfaat dari penciptaan alam materi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, hanya sebuah spekulasi saja, ada sebuah kemungkinan saja bahwa di alam semesta ini makhluk seperti kita bukan hanya penduduk bumi ini. Ada bumi-bumi yang lain boleh jadi. Wallahu a'lam. Bagaimana kita meyakinkan bahwa Allah itu ada
Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Dan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita bukan berarti tidak ada. Ada orang yang mengatakan, ya mana buktinya Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, berarti tidak ada. Itu. Betapa banyaknya sebetulnya hal-hal yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita, padahal dia ada. Dulu ketika saya kecil misalnya, di rumah nenek saya itu, rumahnya itu dari bilik bambu. Dan kalau pagi-pagi hari, matahari itu cahayanya masuk melalui lubang-lubang bambu itu. Asalnya kita tidak melihat ada apa-apa di sekitar kita. Tapi ketika cahaya itu masuk melalui lubang bambu itu, lubang bilik bambu itu, kita melihat di berkas sinar itu ada benda-benda kecil yang hidup. Itu. Nah, jadi benda-benda kecil itu dalam keadaan biasa tidak bisa kita lihat. Tetapi melalui bantuan cahaya kita bisa menyaksikan ada benda-benda kecil itu. Allah tidak bisa kita lihat, tetapi dengan menggunakan cahaya tertentu Allah bisa kita lihat. Cahaya apa? Cahaya akal misalnya. Cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah. Tapi kita melihatnya tentu saja bukan dengan mata yang ada di kepala kita, tetapi dengan mata batiniah kita. Nah, satu hari Imam Ja'far As-Shadiq itu ditanya oleh orang, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran adanya Tuhan? Kata Imam Ja'far kepada yang bertanya itu, pernahkah kamu menaiki sebuah perahu di lautan yang luas? Kata dia, pernah. Saya menaiki perahu di lautan yang luas. Nah, kemudian kata Imam Ja'far As-Shadiq, bagaimana seandainya ketika kamu berada di lautan yang luas itu, tiba-tiba badai datang, mengombang-ambing perahu kamu, sehingga kamu putus asa. Tidak ada lagi orang, makhluk yang bisa menyelamatkan kamu dari amukan badai itu. Adakah satu harapan dalam hatimu berkait kepada sesuatu yang punya kekuasaan yang bisa menyelamatkan kamu? Iya, kata dia. Saya pasti kalau tidak ada penolong yang lain itu, barulah saya merasakan ada sebuah kekuatan yang hanya dia bisa menolong saya. Nah, kata Imam Ja'far As-Shadiq, itulah Tuhan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, dalam keadaan kita biasa, itu ya, apalagi kalau kita dalam keadaan hidup senang misalnya, banyak kekayaan, melimpah dan lain sebagainya, seringkali orang kemudian lupa kepada Tuhan, kepada keberadaan Tuhan. Makanya untuk mengingatkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah turunkan ujian kepada kita, Allah turunkan bala kepada kita. Sehingga kemudian kita kehilangan sebagian harta, kita merasa sulit dan sebagainya. Disitulah kemudian kita tersadar kembali bahwa ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dunia sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan merebaknya virus corona. Nah, semestinya itu kemudian mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk yang lemah, dan kita harus bergantung kepada sesuatu yang betapa kuatnya bisa menolong kita dari berbagai kesulitan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana kata
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali ditanya oleh orang, "Ya Ali, apakah kamu bisa melihat Tuhan?" Kata Sayyidina Ali, "Aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat." Orang itu kaget. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Aku melihat Tuhanku bukan dengan mataku ini, tetapi dengan mata batiniahku." Nah, jadi karena Tuhan itu adalah sesuatu yang spiritual, tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, tapi hanya bisa kita lihat dengan kesucian hati kita, dengan mata batiniah kita. Wallahu a'lam.